Baik, saya Buka dan saya Wali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septian Riyandi Suherman yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Presentasi pada kali ini akan dibawakan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Feni Dwi Oktaviani, Ais Izal Haq, Raihan Nur, Iin Nasihah, Zanuba Fatihatul Rizki, Juhroto Awalin, dan saya pribadi, Septian Riyandi Suherman. Dan dalam presentasi kali ini kami akan membahas tentang teori transisi kependudukan, yang dimana kami akan menjelaskan tentang pengertian secara umum maupun menurut para ahli, lalu ada dampak, manfaat, serta implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, mohon disimak dan diperhatikan secara baik-baik karena akan memasuki sesi penyampaian materi. Kepada rekan saya yang bertugas untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat, disilahkan. Saya Ais Izal Haq dengan NIM 4112320014. Saya akan menjelaskan pengertian teori transisi demografi. Teori transisi demografi yaitu teori yang menerangkan perubahan pertumbuhan dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi, yaitu tingkat kelahiran dan kematian tinggi, ke tingkat pertumbuhan rendah, yaitu tingkat kelahiran dan kematian rendah. Menurut Warren Thompson, transisi demografi adalah istilah yang mengacu kepada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi rendah, karena ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dari pra-industrial menjadi ekonomi yang terindustri. Dan hal ini mengalami transisi demografi sebanyak 4 tahap. Menurut Notenstein, transisi demografi merupakan transisi yang hanya memperhatikan perubahan fasilitas dan moralitas, atau dengan kata lain disebut sebagai perubahan secara alamiah. Menurut Bogo, transisi demografi adalah transisi yang dipengaruhi oleh tingkat urbanisasi, tingkat buta huruf, produksi pertanian, pendapatan, harapan hidup, dan kalori per kapita, dan melalui 3 tahap, yaitu tahap pra-transisi, tahap transisi, dan tahap pasca transisi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu manfaat dari teori transisi kependudukan. Untuk manfaat yang pertama adalah memperlihatkan bahwa kemajuan dalam pembangunan ekonomi mempunyai sumbangan penting dalam transisi fertilitas dan mortalitas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini, berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pembangunan ekonomi biasanya memperlihatkan tahapan yang berbeda, sehingga memiliki karakteristik demografis yang juga berbeda. Pada tahap awal pembangunan di negara-negara maju, angka kelahiran dan kematian terlihat lebih tinggi. Negara tersebut biasanya akan menghadapi surplus tenaga kerja muda dan tidak terdidik. Sedangkan modal dan tenaga kerja terdidik masih amat langka. Lalu pada masa itu pula terjadi migrasi keluar dari tenaga kerja tidak terdidik tersebut. Namun demikian, pada saat yang bersamaan, negara-negara maju pada tahap awal pembangunannya juga menerima modal dan tenaga kerja terdidik dari luar negeri. Selanjutnya, sejalan dengan kemajuan pembangunan ekonomi, jumlah tenaga kerja tak terdidik semakin berkurang diikuti oleh peningkatan jumlah terdidik. Ekspor barang-barang yang semula diproduksi dengan orientasi pada padat karya kini digantikan oleh ekspor barang-barang yang diproduksi dengan orientasi padat modal dan tenaga kerja terdidik. Bahkan, negara ini mampu menanamkan modalnya ke luar negeri. Negara ini akan mencapai tahap titik balik ketika tidak lagi migrasi keluar dari tenaga kerja tak terdidiknya dan kan modalnya ke luar negeri. Melewati tahap titik balik, pengiriman modal dan tenaga kerja terdidik sudah makin intensif. Ekspor barang-barang yang berorientasi pada padat modal juga makin dominan. Pada tahap ini, angka kelahiran dan kematian biasanya sudah amat rendah. Lalu untuk manfaat yang kedua adalah untuk mengetahui faktor penyebab penurunan tingkat fertilitas dan mortalitas di suatu negara. Di Eropa, penurunan tingkat mortalitas disebabkan oleh peningkatan kondisi sosial ekonomi. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, proses transisi demografi lebih disebabkan oleh intervensi pemerintah dan penyediaan obat dan alat kesehatan untuk mengatur jumlah keakhiran. Lalu untuk manfaat yang terakhir, yaitu untuk mengetahui bahwa pertumbuhan
pertumbuhan jumlah penduduk tidak hanya disebabkan oleh perubahan dalam fertilitas dan mortalitas, tetapi juga perubahan dalam migrasi atau mobilitas penduduk. Dengan maksud jumlah anak yang semakin dikit, pendidikan yang makin meningkat, pendapatan yang meningkat, dan globalisasi informasi mendorong terjadinya peningkatan aspek ketiga dalam demografi, yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini tidak saja dalam lingkup internal, atau bisa kita sebut mobilitas dalam negeri, ada di mobilitas internasional. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan transisi kependudukan. Menurut Blacker, transisi kependudukan terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahapan 1. Pada tahap ini, masyarakat berada pada kondisi pra-industri di mana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Sedangkan meningkatnya kematian akibat kondisi kurangnya ketersediaan pangan akibat gagal panen, pendapatan yang rendah, hingga wabah penyakit yang tidak terkontrol. Tidak heran, pada tahap ini peran anak sangat penting untuk menunjang perekonomian keluarga sebab pendidikan tidaklah penting. Tahapan 2. Pada tahap ini, tingkat moralitas atau kematian turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat. Penurunan kematian dialami di negara-negara berkembang seperti di Laos, Yaman, Palestina, dan Afghanistan. Ada 2 faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu adanya perbaikan penyediaan makanan dari hasil pertanian, serta perbaikan di bidang kesehatan masyarakat untuk mengurangi kematian. Tahapan 3. Pada tahap ini, tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat dan juga diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran, akan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Penurunan kelahiran sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program keluarga berencana yang mulai diterapkan oleh masyarakat, perubahan menuju industrisasi dari pertanian menjadi masyarakat industri, adanya urbanisasi, dan perubahan sudut pandang wanita boleh bekerja. Tahapan 4. Pada tahap ini, kondisi kelahiran dan kematian berada pada posisi rendah atau 0, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Beberapa teori mengatakan jika pada tahapan 4 penduduk di suatu negara akan tetap berada pada tingkat ini. Contoh negara yang berada pada tahapan ini yaitu Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan keseluruhan benua Eropa. Tahapan 5. Model transisi demografi sendiri pada kenyataannya hanya sampai tahapan 4, hingga akhirnya disetujui menjadi 5 tahapan, namun tetap berdasarkan teori transisi demografi menurut Blacker. Pada tahapan 5, tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kelahiran yang berada dalam kondisi stabil. Hal ini disebabkan dari gaya hidup masyarakat yang tidak sehat seperti banyak mengkonsumsi makanan instan, minum minuman alkohol, dan lain sebagainya. Kejadian ini pernah terjadi di negara Prancis sebelum Perang Dunia II dan juga negara Jerman pada tahun 1970-an. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada dampak dari transisi kependudukan. Dalam dampak transisi kependudukan ada 2, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak positifnya antara lain yaitu yang pertama, meningkatkan kuantitas tenaga kerja. Transisi kependudukan berdampak pada penawaran tenaga kerja dalam 2 cara. Yang pertama yaitu efek dari ledakan bayi, di mana ketika generasi ini berumur 15-64 tahun, diasumsikan mereka cenderung bekerja. Hal ini akan menurunkan rasio ketergantungan penduduk. Kemudian, pada usia 25-59 tahun, dampak ini akan semakin kuat. Jumlah orang yang ingin bekerja bersuplai semakin besar dan menyediakan pasar tenaga kerja yang dapat menampung pekerja sehingga produksi per kapita akan meningkat. Yang kedua yaitu perempuan akan cenderung memasuki lapangan pekerjaan ketika ukuran keluarga atau family size menurun. Dampak ini diperbesar oleh fakta bahwa perempuan dewasa dalam sebuah keluarga kecil, mereka akan cenderung semakin berpendidikan. Hal ini meningkatkan produktivitas dalam pasar tenaga kerja. Dampak yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan tabungan masyarakat. Transisi kependudukan mendorong pertumbuhan tabungan. Tabungan ini kemudian memperbaiki sebuah prospek investasi
dan pertumbuhan suatu negara. Penduduk cenderung menabung pada usia 40-65 tahun. Ketika generasi bayi mencapai umur 40-an tahun, tabungan nasional cenderung meningkat. Terdapat insentif untuk melakukan pilihan yang dapat memperkuat kecenderungan menabung di antara generasi ini. Kondisi lebih sehat dan umur panjang membuat mereka lebih cenderung menabung. Penduduk yang lebih sehat harus merencanakan ekonominya jauh ke depan jika ingin mempertahankan standar hidup setelah memasuki masa pensiun. Untuk dampak yang ketiga, yaitu meningkatkan secara signifikan di bidang investasi. Nah, transisi kependudukan juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap investasi pada modal manusia atau human capital. Dimulai dari perubahan dalam mortalitas yang berdampak pada penduduk hidup lebih lama dan lebih sehat. Sebuah angka harapan hidup yang lebih panjang mengakibatkan perubahan fundamental dalam hal bagaimana penduduk hidup. Sikap dan cara pandang pada pendidikan, keluarga, masa tua, peranan perempuan, dan kerja cenderung bergeser. Jika masyarakat dapat mengambil keuntungan dari bonus demografi, akan mengalami perubahan budaya karena memandang manusia sebagai aset yang semakin berharga. Kita ambil contoh dalam pendidikan, yaitu terdapat korelasi positif antara pendidikan dan pendapatan, seperti dalam penelitian Hausman, yaitu dampak dari pendidikan terhadap pendapatan di Amerika Selatan. Seorang pekerja dengan pendidikan 6 tahun mendapat penghasilan rata-rata lebih tinggi daripada yang tidak mempunyai pendidikan formal. Jika harapan hidup meningkat, orang tua cenderung memilih mendidik anak-anak mereka pada bidang yang lebih tinggi. Dampak dari investasi pendidikan ini adalah bahwa seluruhan angkatan kerja yang dimiliki sebuah generasi akan lebih produktif, mendorong upah yang lebih tinggi, dan sebuah standar hidup yang lebih baik. Dampak negatif transisi kependudukan terhadap penduduk. 1. Perubahan struktur umur penduduk dan perubahan pola penyakit. Transisi demografi yang berdampak pada perubahan struktur umur dan perubahan pola penyakit akan menentukan permintaan pelayanan kesehatan pada masa mendatang. Fokus pada kelompok usia anak sangat mendasar dalam sistem kesehatan, karena investasi kesehatan sejak usia dini sangat menentukan status kesehatan, kemampuan kognitif, serta produktivitasnya pada masa dewasa. 2. Tantangan baru akibat meningkatnya kuantitas tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk usia kerja yang besar, Indonesia menghadapi baik peluang maupun tantangan. Namun, di sisi lain, bila penduduk usia kerja memiliki skill yang rendah serta status kesehatan rendah yang mengurangi produktivitasnya, maka mereka akan menjadi beban. Hal tersebut menyebabkan mutu modal manusia Indonesia menjadi tidak optimal. 3. Semakin banyak penduduk lansia. Perubahan struktur umur penduduk juga menghasilkan peningkatan jumlah penduduk lansia. Penduduk lansia meningkat cukup pesat karena desakan baby boomer yang menua dan kohor penduduk usia kerja saat ini yang besar jumlahnya, yang akan segera memasuki masa pensiun. Peningkatan tersebut perlu diantisipasi dengan melakukan kegiatan promosi kesehatan dan preventif sejak saat ini untuk mengurangi morbiditas serta disabilitas ketika masuk pada masa lanjut usia. Terima kasih atas penjelasannya. Saya lanjutkan teman-teman semuanya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi dari materi ini. Ada 2 implementasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan pandemik atau pandemi kita saat ini, yaitu COVID-19. Dan yang kedua yang berkaitan dengan keluarga berencana, seperti itu. Nah, untuk pandemi COVID-19 sendiri, sebenarnya banyak pihak dari disiplin ilmu yang mengungkapkan bahwa adanya pandemi COVID-19 akan mengubah struktur kependudukan Indonesia. Muncul argumen akan ada ledakan bayi atau baby boom pada 2021. Saat pandemik, segala aktivitas menjadi terbatas. Semua dilakukan di rumah sehingga intensitas pertemuan pasangan dalam rumah akan semakin banyak.
Nah, nanti hasilnya hubungan suami istri akan sering terjadi. Kemudian, akses untuk memperoleh alat kontrasepsi mungkin saja terbatas karena lonjakan kehamilan bisa saja terjadi. Lalu, mengingat bahwasanya fenomena yang telah diungkapkan tadi di atas yang saya jelaskan dan menyebut COVID-19 sebagai faktor penyebab naiknya angka kelahiran atau fertilitas yang menyebabkan baby boom, itu juga sepertinya belum tepat seperti itu, apalagi merujuk pada kesimpulan akan adanya perubahan struktur demografi yang mempengaruhi bonus demografi seperti itu. Nah, yang berkaitan dengan BKKBN atau namun pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau bisa disebut sebagai BKKBN telah berhasil menekan angka kelahiran melalui program keluarga bencana atau bisa disebut dengan KB sejak 1970 sampai sekarang. Terbukti dari data Badan Pusat Statistik di mana sampai saat ini dan proyeksi ke depan hingga 2024 angka total fertility rate Indonesia adalah 2,1. Dengan kata lain setiap 1000 wanita subur yaitu di umur 15 sampai 49 tahun akan mengalami angka kelahiran hidup atau memiliki 2 orang anak. Hal ini telah sejalan dengan program dari keluarga berencana yang diadakan oleh BKKBN yang mengkampanyekan 2 anak lebih baik seperti itu. Oke, mungkin akan saya serahkan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan teori transisi kependudukan. Sebelum ditutup, akan saya simpulkan terlebih dahulu di mana teori transisi demografi atau teori transisi kependudukan yaitu teori yang menerangkan perubahan penduduk dari tingkat pertumbuhan yang stabil tinggi ke tingkat pertumbuhan yang rendah. Nah, sedangkan manfaatnya sendiri transisi itu untuk mengetahui bahwa pertumbuhan jumlah penduduk tidak hanya disebabkan oleh perubahan dalam fertilitas dan mortalitas, tetapi juga perubahan dalam migrasi atau mobilitas penduduk. Selain itu, transisi demografi atau transisi penduduk ini terdapat 5 tahapan di dalamnya, yang mana terdapat dampak positif serta dampak negatif. Untuk dampak positif sendiri, transisi kependudukan itu meningkatkan produksi per kapita dan produktivitas dalam pasar tenaga kerja. Sedangkan untuk dampak negatifnya, transisi kependudukan ini merubah struktur umur penduduk, karena jika produktivitas tenaga kerja itu rendah, justru akan menjadi beban bagi perusahaan. Sedangkan untuk implementasinya sendiri terdapat 2 buah implementasi yang kami bahas di sini, yaitu tentang keluarga berencana dan pandemi COVID-19, di mana keluarga berencana ini menurunkan tingkat kelahiran atau fertilitas, sedangkan pandemi meningkatkan mortalitas atau tingkat kematian, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk penyampaian materi pada presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.